Juventus menang, fans kurang puas mainnya bikin kesal tertolong gol hoki. Juventus mengamankan 3 poin pada pekan ke-22 Liga Italia 2022-2023. Hasil tersebut diperoleh usai menang tipis 1-0 atas Fiorentina di Allianz Stadium. Kemenangan ini rupanya tidak memuaskan hati para pendukung. Banyak yang menganggap hasil ini tidak lebih dari sekedar gol keberuntungan. Di Maria giro in mezzo e la parata di Terracciano forse entrato. Secara permainan, masih menggunakan gaya main Massimiliano Allegri yang lumayan membuat kesal para pendukungnya. Juventus seperti tidak bertenaga ketika menyerang dan rapuh saat diserang. Benar saja, jika bukan karena VAR yang menganulir gol Fiorentina di menit akhir, Juventus mungkin pulang dengan hasil imbang. Hasil Manchester City versus Aston Villa dengan skor 3-1. Manchester City memetik poin penuh kala menjamu Aston Villa di laga pekan ke-23 Premier League 2022-2023 di Etihad Stadium. Manchester City tampil dominan hampir sepanjang laga. Mereka harusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Gol-gol Manchester City dicetak oleh Rodri, Ilkay Gundogan, dan Riyad Mahrez. Sementara gol balasan Aston Villa dihasilkan oleh Watkins. Dengan kemenangan ini, Manchester City makin mendekati Arsenal. Mereka kini mengoleksi 48 angka dari 22 laga. Terpaut 3 poin saja dari The Gunners. Sementara Aston Villa ada di peringkat 11 dengan raihan 28 angka. Marcus Rashford, salah satu penyerang terbaik seantero Eropa. Marcus Rashford belakangan ini tidak bisa berhenti untuk mencetak gol bagi Manchester United. Ketajamannya itulah yang membuat Erik ten Hag tak segan membelinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Rashford kembali menunjukkan ketajamannya kala berhadapan dengan Leeds United pada pekan ke-23 Liga Inggris 2022-2023. Manchester United menang 2-0 atas Leeds di Elland Road pada Minggu 12 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Rashford lebih dulu membuka keunggulan di ujung pertandingan, tepatnya di menit ke-80. Gol kedua The Red Devils diselesaikan oleh Alessandro Garnacho 5 menit kemudian. Dengan gol tersebut, Rashford kini telah mencetak 13 gol dari 15 laga yang telah dijalaninya sesuai Piala Dunia 2022. Rekor yang luar biasa. Pep Guardiola, gelar juara Manchester City tidak boleh dicopot, trofi itu milik kami. Manchester City diisukan akan mendapat sanksi berupa pencopotan gelar juara apabila terbukti melanggar aturan finansial. Merespon isu tersebut, Josep Guardiola menegaskan bahwa siapapun tidak boleh mencopotnya. Manchester City saat ini sedang diselidiki terkait dugaan pelanggaran finansial yang dilakukan sejak musim 2009, 2010 hingga 2018-2019. 100 lebih dakwaan dikenakan oleh Premier League. Kasusnya saat ini sedang dalam tahap persidangan. Manchester City punya hak untuk membuktikan bahwa dakwaan tersebut tidak ada yang benar. Kendati begitu, Manchester City sudah dibayangi dengan rentetan sanksi yang bisa saja mereka terima seandainya telah dalam persidangan. Salah satu isunya adalah pencopotan seluruh gelar juara Manchester City dalam periode yang disebutkan. Jangan dicopot. Guardiola ditanyai oleh wartawan Inggris mengenai kemungkinan hal tersebut. Ex-pelatih Barcelona itu dengan tegas mengatakan bahwa seluruh gelar juara itu tidak boleh dicopot. Memikirkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh mencopotnya, ujar dia dikutip dari ESPN. Apa yang kami capai dibangun sejak hari pertama. Kami telah memenangkan banyak gelar, kami ingin terus mempertahankannya sampai di posisi tidak mungkin untuk mempertahankannya lagi, sambung dia. Trofi itu milik kami. Guardiola tidak sepakat apabila sanksi yang dijatuhkan menyinggung soal pencapaian tim. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa diterima sama sekali. Premier League akan memutuskan hukumannya seperti itu. Tapi saya tahu apa yang sudah kami menangkan, cara kami memenangkannya, dan usaha yang kami keluarkan, ucap dia. Apapun yang terjadi di tahun 2009 atau 2010, tidak peduli seberapa lama itu, tidak boleh ada yang berubah, trofi itu milik kami.
Ten Hag tegaskan skuadnya masih butuh datangkan pemain berkualitas. Di musim anyarnya bersama Manchester United, Erik ten Hag memang secara perlahan bisa membangkitkan kualitas tim. Saat ini The Red Devils tengah menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Kendati performa Manchester United sudah menemukan kata positif, Ten Hag seolah belum begitu puas dengan komposisi skuad yang dimilikinya. Kendati sudah mendatangkan pemain seperti Casemiro, Anthony, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, sampai Marcel Sabitzer. Menurut pelatih berpaspor Belanda itu, Manchester United masih butuh datangkan beberapa pemain berkualitas lagi di jendela transfer musim panas 2023 mendatang, guna terus membuka kans dalam meraih gelar juara. Apabila kami ingin mengembalikan Manchester United bersaing raih gelar juara, kami membutuhkan pemain top di setiap posisi karena kami ingin bertarung di berbagai kompetisi, ujar Ten Hag dari Daily Mail. Saya di sini datang untuk mengelola tim dengan menggunakan bakat yang terbaik dari mereka. Tentu saja saya juga memiliki tugas untuk mendatangkan pemain yang tepat, tutupnya. Kini Manchester United akan segera mendapatkan tanda tangan berat di Liga Eropa dengan bertemu Barcelona pada hari Jumat 17 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Alisson akui The Reds sedang bermain di bawah standar. Dalam 5 laga terakhir, Liverpool nampak bermain buruk lantaran hanya meraih 1 kemenangan dari seluruh kompetisi. Dengan hal itu, The Reds harus menduduki peringkat ke-10 klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Tim asuhan Jurgen Klopp yang sedang alami inkonsistensi, kini bahkan akan segera menghadapi laga krusial untuk membangun momentum kemenangan dengan bertemu rival sekotanya Everton pada hari Selasa 14 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, Alisson Becker bahkan berani mengakui bahwa kondisi Liverpool sedang kurang baik. Kiper berpaspor Brazil itu merasa bahwa rekan-rekannya sedang bermain di bawah standar, sehingga ingin mencoba untuk bisa mengubah hal itu. Saya pikir publik memahami situasinya, serta semuanya mengetahui bahwa tim ini harus memberikan sesuatu yang ekstra. Selama laga melawan Wolves, kami memiliki beberapa momen bagus yang membuat tim merasa sudah memberikan 75-80% kekuatannya, ujar Alisson dari gol. Jelang laga kontra Everton, Klopp juga seolah mendapatkan kabar baik usai pemain seperti Diogo Jota dan Roberto Firmino sudah kembali menjalani sesi latihan. Kabar baik untuk Arsenal, jelang lawan Manchester City, Erling Haaland belum pasti tampil. Kemenangan 3-1 Manchester City atas Aston Villa pada pekan ke-23 Liga Inggris 2022-2023 pada Senin 13 Februari 2023 waktu Indonesia Barat sepertinya harus dibayar mahal. Penyerang andalan Citizen, Erling Haaland, harus menderita cedera paha. Haaland hanya bermain selama 45 menit di awal babak kedua. Dirinya ditarik keluar dan digantikan oleh Julian Alvarez. Ia sempat menyumbang 1 assist sebelum diganti. Manajer Manchester City, Josep Guardiola, menjelaskan cedera yang dialami Haaland belum diketahui seberapa parah. Hal ini akan jadi kabar buruk bagi Manchester City, tetapi jadi kabar baik bagi Arsenal. Tabrakan dengan kiper. Cedera Haaland tersebut berawal dari tabrakan dengan kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Momen itu terjadi di pertengahan babak pertama. Dalam laporan yang sama, Haaland memang sempat terindikasi bermasalah dengan bagian paha selepas benturan itu. Akan tetapi, dirinya dipertahankan hingga babak pertama usai. Kondisi yang tidak nyaman di kakinya memaksanya harus mengakhiri laga lebih awal. Mencetak 25 gol dari 21 pertandingan di Liga Inggris ini pun akhirnya ditarik keluar. Sebagai top skor kompetisi dan penyerang tajam, kehilangan Haaland akan sangat berpengaruh bagi Manchester City. Apalagi laga melawan Arsenal nanti cukup krusial karena laga itu bisa memastikan apakah Manchester City bisa mendekat atau menjauh dari persaingan juara.